Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munjid Mimbar, NIM 119140, kelas HKID. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan sedikit mengenai tentang potret keluarga Bapak Tolha dan Ibu Marsinah. Yang pertama yaitu identitas. Nama Bapak Tolha, umur 61 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan lulusan Pondok Pesantren Merisan, daerah Magelang. Alamat desa Gunung Tukel atau Desa Kedung Raja, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Yang kedua yaitu nama Ibu Marsinah, usia 49 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan lulusan Pondok Pesantren Benda Berbes Bumi Ayu. Alamat Gunung Tukel atau Desa Kedung Raja, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Bapak Tolha dan Ibu Marsinah itu mempunyai anak 5. Anak yang pertama yaitu yang bernama Feti Nurjana, usia 24 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan lulusan Pondok Pesantren, pekerjaan seorang santri. Anak yang kedua yaitu yang bernama Puji Anjar Lestari, usia 22 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan lulusan Pondok Pesantren, pekerjaan ibu rumah tangga karena dia udah menikah. Anak yang ketiga yaitu Said Jalaluddin, usia 20 tahun, pendidikan MA Hanirul Ulum, pekerjaan belum bekerja, masih belajar. Anak yang keempat yaitu Khairul Iza, usia 19 tahun. Terus anak yang kelima yaitu terakhir Siti Fatimah, usia 10 tahun, masih kelas 5 SD. Selanjutnya yaitu mengenai deskripsi keluarga. Beliau rumahnya sederhana, lebih tepatnya di dekat bukit dan dekat di sebelah sungai dan sebelah persawahan. Karena di daerah situ masih banyak kawasan hutan-hutan atau pegunungan. Terus kondisi rumah beliau masih terbuat dari pagar bambu, mempunyai 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 ruang tamu. Dan ruang tamu tersebut itu dijadikan untuk suatu majelis, yaitu untuk mengaji pada anak-anak daerah tersebut. Terus pelaksanaan wawancara. Di sini saya melaksanakan wawancara pertama melalui secara langsung, pada tepatnya di Pondok Pesantren Hadirul Ulum, daerah Ulu Jami, yaitu pas ada acara haflah akhirus sanah sebelum 1 minggu sebelum bulan puasa. Terus kemarin juga pas halal bihalal
tanggal 4 Syawal itu juga bertemu. Di sini saya mewawancarai secara beliau langsung dan bersama anaknya. Jadi berbincang-bincang, tapi saya mempunyai inisiatif untuk mewawancarai beliau karena bagi saya, menurut saya ini beliau sangatlah buat diri saya sendiri untuk motivasi bahwa ini keluarga yang sederhana akan tetapi bahagia dalam untuk mengenai ilmu agama. Di sini saya juga melakukan secara virtual, yaitu melalui media WhatsApp, yaitu melalui telepon dan video call untuk sebagai bukti bahwa saya mewawancarai keluarga beliau. Yang selanjutnya yaitu perspektif orang tua. Beliau Bapak Tolha itulah orang yang sangat menjunjung tinggi ilmu agama. Bapak Tolha ini orang yang keras dan tegas dalam mengajarkan ilmu agama ke anak-anaknya. Jadi beliau menceritakan kepada saya pada waktu itu beliau sama Ibu Marsina dan satu anak bontotnya yaitu Siti Fatimah itu melakukan merantau di daerah luar Jawa, yaitu tepatnya di daerah Sumatera. Pada waktu itu ada teman beliau yang menawarkan bekerja sama, yaitu di bidang perhutanan, yaitu di bidang pertanian, yaitu merawat pohon karet. Di situ akan bagi hasil. Beliau mengiyakan dan beliau berangkat ke Sumatera. Jadi 4 orang anaknya itu dititipkan di Pondok Hadirul Ulum. Jadi selama 4 tahun beliau hanya datang 1 kali pada waktu menitipkan. Habis itu beliau berangkat ke Sumatera. Selama 4 tahun tersebut beliau tidak pernah menjenguk anak-anaknya, karena di samping itu keadaan yang jauh dari Sumatera ke Pemalang atau tepatnya di Ulu Jami itu sangatlah jauh, terus juga memakan biaya yang sangat mahal. Tetapi beliau juga bertanggung jawab dalam mengenai sebagai orang tua. Beliau walaupun sedikit masih mengirimkan wesel, walaupun itu terkadang telat. Ini anaknya sendiri yang bilang. Tapi yang saya salut pada beliau di situ di daerah Sumatera itu beliau juga mengamalkan dan mengajarkan ilmu-ilmu agama pada anak-anak di daerah tersebut. Karena di daerah tersebut itu masih banyak orang-orang awam mengetahui ilmu-ilmu agama Islam. Dan pas di situ pun itu termasuk di daerah pelosok. Jadi mengenai SDM orang-orang tersebut masih kurang, apalagi mengenai tentang agama. Tapi beliau sangatlah mulia untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama pada anak-anak di daerah setempat tersebut. Dan beliau pun sangat mengajarkan dan memberikan motivasi kepada anak-anaknya bahwa belajar ilmu agama adalah suatu kewajiban, dan beliau mengajarkan kepada anak-anaknya itu hidup yang sederhana. Jadi bukannya terkadang beliau nggak ngasih wesel atau gimana,
terkadang emang yang namanya buruh tani itu terkadang dapat upah, terkadang enggak. Jadi bagi hasil itu kan terkadang bati atau terkadang kita rugi. Jadi ya kayak gitu. Intinya mengenai ekonomi beliau itu pas-pasan, akan tetapi beliau selalu mengajarkan bahwa kepada anak-anaknya supaya hidup di pondok dan hidup di masyarakat itu harus bisa sederhana. Yang selanjutnya yaitu perspektif anak. Menurut anaknya apa yang diajarkan oleh bapaknya itulah sangat dipegang teguh oleh anak-anaknya, karena akan pentingnya ilmu dalam kepentingan kehidupan kita kelak suatu saat nanti, itu yang akan bisa membawa hidup kebahagiaan kita suatu saat nanti. Jadi menurut anaknya, Bapak Tolha mengajarkan dan memberi motivasi mengenai ilmu agama itulah sangat tepat, karena ilmu agama adalah ilmu yang untuk mendasari dan suatu ilmu yang untuk amal ibadah kita semua. Observasi. Yang selanjutnya yaitu observasi. Bahwa keluarga beliau sungguh sangat rahmat dan enak untuk diwawancari saya. Beliau juga terkadang enggan, dan beliau kadang senang dengan saya mewawancari beliau, dengan itu diterima dengan senang hati, karena ini adalah suatu pembelajaran yang sangat besar untuk kita semua, bahwa tidak selamanya kebahagiaan itu dilihat dari segi uang, akan tetapi ilmu pun kita juga bisa jadi untuk kebahagiaan. Karena apa? Ilmu adalah pondasi segalanya. Jadi jangan jadikan uang untuk sebagai kebahagiaan yang hakiki. Dan alhamdulillah pun saya sama anak-anaknya akrab, karena di samping itu anak-anaknya juga mondok, dan alhamdulillah saya pun masih di sana walaupun itu bermain di pondok Hadir Ulum. Jadi dalam observasi tersebut saya tidak canggung dan komunikasi dengan beliau itu enak. Kesimpulannya yaitu mengenai keluarga Bapak Tolha dan Ibu Marsinah, bahwa ilmu agama adalah pedoman yang wajib kita pegang. Hidup sederhana adalah suatu yang bisa membuat kita tidak terlena dengan duniawi. Terus ilmu agama harus kita amalkan terus. Jadi dimanapun, apa itu ada di luar kota atau di kampung sendiri, ilmu agama harus bisa diamalkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga ini bisa buat motivasi dan pembelajaran buat kita semua